Halo kakak-kakak, salam pramuka. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Sakapom. Topik yang akan dibahas mengenai formalin, boraks, rhodamin, dan metanyl yellow. Mari kita lanjutkan. Peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang pangan dan bahan yang dilarang ditambahkan dalam pangan dapat dilihat pada layar. Pernahkah melihat gambar seperti yang tampak pada layar? Atau pernahkah mendengar kata-kata berikut ini? Boraks, formalin, rhodamin, metanyl yellow. Atau tanpa disadari, kita sudah mengonsumsinya. Mari kita pelajari bersama. Berdasarkan laporan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2023 yang dipublikasikan di situs resmi, dari total 29.997 sampel, 1.450 sampel tidak memenuhi syarat. 336 sampel mengandung bahan berbahaya pangan. Sumber data diambil dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tertera pada layar. Berdasarkan laporan tahunan BPOM 2023 yang telah dipublikasikan secara resmi, berikut adalah grafik batang dan diagram pie untuk kasus penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan tahun 2023. Dari data yang tertera pada layar tentang analisis perbandingan tahun 2021 sampai 2023, untuk pangan yang mengandung bahan berbahaya, formalin, boraks, metanyl yellow, dan rhodamin B, menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di Sakapom, pada krida pengujian sederhana obat dan makanan, kita mempelajari pengujian sederhana kimia dan pengujian sederhana mikrobiologi, yang mana keduanya merupakan syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dimiliki oleh pramuka penegak dan pramuka pandega. Pembahasan tentang syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK dan tanda kecakapan khusus atau TKK dapat dilihat pada video pembelajaran Sakapom bagian pertama atau pelajaran pertama. Pengujian memastikan pangan yang akan dikonsumsi tidak mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, metanyl yellow, dan rhodamin B, serta dengan mengonsumsi makanan yang tidak mengandung bahan berbahaya dapat berguna bagi kesehatan pribadi dan keluarga. Ciri-ciri dari formalin dan bahaya formalin dapat dilihat pada layar. Formalin adalah larutan formaldehida dalam air
dengan kadar 30-40%. Berbau menyengat, digunakan sebagai disinfektan, bahan industri tekstil, kayu lapis. Dilarang digunakan untuk bahan tambahan pangan karena berbahaya bagi kesehatan. Ciri-ciri dari boraks dan bahaya boraks dapat dilihat pada layar. Boraks dikenal sebagai asam borat atau sodium tetraborat. Adalah senyawa kimia yang digunakan di industri untuk pembuatan gelas, deterjen, pengawet kayu. Bukan untuk konsumsi manusia, atau tidak untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan karena akan berpotensi membahayakan kesehatan. Ciri-ciri dari methyl yellow dan bahaya methyl yellow dapat dilihat pada layar. Methyl yellow adalah zat pewarna sintetis. Warna kuning cerah menyala, mudah larut dalam air. Kegunaan sebenarnya pewarna tekstil, kertas, tinta, cat. Dalam pangan dilarang keras digunakan sebagai pewarna. Ciri-ciri dari rodamin B dan bahaya rodamin B dapat dilihat pada layar. Rodamin adalah zat pewarna sintetis, berwarna merah muda sampai merah keunguan, sama cerah, mudah larut dalam air. Digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, tinta, dan kosmetik tertentu, non-pangan. Dalam pangan, dilarang karena bersifat toksik. Kesimpulan yang pertama adalah kita secara pribadi perlu memastikan produk pangan yang akan kita beli dan konsumsi baik dan aman serta berguna buat kesehatan kita. Kesimpulan kedua adalah menerapkan 5 kunci keamanan pangan yang terdiri dari menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan pangan yang telah dimasak, memasak makanan dengan benar, menjaga pangan pada suhu aman, menggunakan air dan bahan baku yang aman. Kesimpulan yang ketiga adalah melakukan pengawasan mandiri dengan cek klik. Cek kemasan, memastikan kemasan tidak rusak. Cek label, memastikan adanya informasi pada label. Cek izin edar, memastikan memiliki nomor izin edar. Cek kedaluarsa, memastikan terdapat kedaluarsa. Dan kesimpulan yang terakhir, pastikan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Apabila punya pertanyaan, mari kita berdiskusi bersama-sama melalui WhatsApp grup Sakapo Mimika dan juga dapat melalui email sakapomimika@gmail.com. Alamat email dan link WhatsApp dapat dilihat pada layar. Khusus untuk tugas, diperuntukkan untuk adik-adik peserta didik. Tugasnya yaitu membuat rangkuman materi pembelajaran. Tugas dibuat dalam bentuk infografis. Tugas dikerjakan oleh masing-masing peserta didik. Link pengumpulan tugas dapat dilihat pada layar. Pembelajaran lanjutan Sakapom akan dilaksanakan kembali pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 mulai pukul 4 sore sampai selesai. Sampai bertemu sesuai jadwal pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramila.